Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SBI Dewan Asatidz FI Al-Mu'allim yang saya banggakan, Bapak Ibu Wali Santri mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 MI Al-Mu'allim yang kami hormati, anak-anakku semuanya, para santri MI Al-Mu'allim kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang sudah hadir di sini, yang kami sayangi dan yang kami banggakan tentunya. Mari pertama pada kesempatan di pagi hari ini kita bacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan di pagi hari ini kita masih diberikan keselamatan, kita diberikan kesehatan, kita diberikan hidayah taufik serta inayahnya, sehingga dapat hadir bersama-sama di lantai 2 masjid ini dalam satu keadaan sehat walafiat, tanpa halangan berupa apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat salam bagi Allah, mudah-mudahan tetap melimpahkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai Nabi uswatun hasanah, Nabi satu bersamaan yang kita nanti-nantikan samaannya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Hadirin para santri semuanya dan juga para santri MI Al-Mu'allim yang berbahagia, satu kesempatan di pagi hari ini sebagai Master of Ceremony pada rangkaian acara kita pada MI Al-Mu'allim dalam rangka sosialisasi dengan topik menciptakan potensi anak dengan apresiasi orang tua, dan nanti akan disampaikan oleh beliaunya Ibu Atifatul Umah SPSI MD. Untuk itu, marilah pada sesi awal pagi hari ini kita awali dengan pembukaan bersama. Mudah-mudahan rangkaian acara kita laksanakan pada pagi hari ini bisa membawa manfaat, membawa ketenangan bagi kita semua beserta keluarga. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bi sab'ati Rasulillah sallallahu alaihi Terima kasih. Maksudnya saya juga atas sambutan dari Ibu kepada Maulana Hidayah Al-Mu'allim, kepada beliau dan Bapak Ibu Sunan Kalijogo SPDI di Surakarta.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalih. Amma ba'du. Yang saya hormati adik saya Abdul Rumah yang pada kesempatan hari ini sebagai materi pemateri parenting, Bapak Ibu wali santri semuanya mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 yang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Hadirin yang kalau semuanya yang kami hormati pula, anak-anakku kelas 1 sampai kelas 6 baik putra maupun putri yang ibu sayangi dan banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini alhamdulillah rabbil alamin kita syukuri kita dapat berkumpul bersama di masjid yang ada ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam telah terlihat kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang senantiasa kita nantikan syafaatnya besok yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu semuanya, santri MI Al-Falah Ngebong, pada pagi hari ini perkenankan kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kehadiran panjenengan semuanya untuk mengikuti agenda kita, agenda madrasah yang alhamdulillah ini belum ada sebelumnya belum ada. Maka dari itu hari ini kita adakan kegiatan parenting ini. Biasanya panjenengan semuanya melihat dilaksanakan di madrasah-madrasah munafik lainnya, menghadirkan seorang tim psikolog dan memberikan bagaimana wawasan untuk orang tua terkait bagaimana mendidik anaknya di rumah dan sebagainya. Biasanya tidak terjemah temui di sini, akan tetapi hari ini kita coba hadirkan seorang pemateri yang sangat luar biasa tentunya itu. Jadi nanti kita semua di sini akan belajar. Bapak Ibu orang tua belajar, Bapak Ibu guru juga semuanya akan belajar bagaimana ilmu parenting yang benar sebetulnya seperti apa, yang nantinya tidak terlalu kaku, tidak terlalu otoriter kepada anak, bahkan seperti itu. Jadi nanti kita akan ikuti semuanya bagaimana dari awal hingga akhir. Jadi nanti ayah dan bunda, Bapak Ibu wali santri, panjenengan usahakan duduk di samping anaknya masing-masing. Jadi nanti materinya akan begitu, duduknya bersama ayah bundanya. Anak-anakku semuanya yang masih bermain, coba didengarkan. Kalian harus duduk mencari ayah dan bundanya masing-masing ya. Jangan di belakang, jangan di belakang bermain sendiri. Ayo dicari ayah bundanya masing-masing. Nanti akan seperti itu caranya. Penyampaian materi, ada anak dan bunda di sampingnya. Nanti kita akan praktek langsung. Itu ya, boleh dicari sambil saya lanjutkan. Kedua kalinya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami dan Dewan Hadirin dalam menyiapkan tempat itu kurang bagus menurut teman-teman semuanya. Bapak Ibu dengan silakan
lakukan, ilmu yang akan kita pelajari hari ini akan menjadi bermanfaat dan berbarokah. Intinya seperti itu, tidak berlama-lama. Kiranya Bapak Ibu sudah menanti-nanti bagaimana materi parenting yang sudah di-share kemarin dengan tema melejitkan potensi anak dengan apresiasi orang tua. Tentunya bagaimana nanti maksud dari tema tersebut, saya tidak akan mengupas di sini meskipun hanya sedikit karena itu adalah tugas dari pemateri nantinya yang menyampaikan kepada panjenengan semuanya. Saya mohon nanti Bapak Ibu, wali santri beserta seluruh santri mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir. Insya Allah tidak lama. Jangan pulang di tengah-tengah jalan. Oke, datang saya tidak paham. Usahakan kita hari ini kita niatkan belajar menjadi parent atau orang tua yang hebat untuk anak-anak kita semuanya, dengan harapan nantinya anak-anak kita akan menjadi putra putri yang soleh dan solehah. Amin. Amin. Yang berbakti kepada ayah ibunya, berbakti kepada agama nusa dan bangsa. Kiranya itu sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Zilma dari Presiden ini selaku Kepala Madrasah MI Al-Fatihah yang telah mengawali satu kegiatan kita pada pagi hari ini. Beberapa tujuan yang disampaikan mudah-mudahan bisa menjadi bekal bagi kita semua untuk bisa mengikuti rangkaian acara parenting di Al-Fatihah pada pagi hari ini bisa kita laksanakan dengan baik tentunya. Seperti yang sudah disampaikan tadi, untuk anak-anak itu semuanya monggo dicari orang tuanya, ayah bundanya masing-masing. Boleh, bapak ibu pun yang dulu, kita semuanya boleh aja. Hah? Wajah lagi ayah nanti, ya wes, lebih akui ya, ayah bundanya ya. Nyangkok ada nyangkok bunda, papa ada kenapa ya? Disampaikan apa yang disampaikan pematerinya. Kalau dia kelas 6 sudah bisa mencerna materinya nanti ya, alhamdulillah kalian sudah bisa di sini. Ayah no, boleh nih bapak ibu kan boleh cukup makan yang kita bawa. Tidak apa-apa. Alhamdulillah yang lainnya sudah pada level semuanya ya. Yang di belakang sekali lagi bisa dicari orang tuanya yang baru saja hadir mungkin ya, karena kesibukan di rumah agak terlambat datang ke sini, baru saja datang, baru saja hadir, mungkin masih ada di luar. Anak-anakku semuanya bisa dicari orang tuanya atau ayah ibunya. Terima kasih disampaikan. Bapak Ibu dan semuanya yang berbahagia, menjadi tim tester Biro Psikologi Kreatifan Surabaya cabang Tulung Agung mulai tahun 2013 sampai 2017. Pemateri pelatihan self concept pada remaja tahun 2018. Pemateri pelatihan nasional emotif behavior therapy pada tahun 2019. Pemateri pelatihan urgensi menjaga kesehatan jiwa di era pandemi pada tahun 2020.
Pemateri pelatihan Self Awareness tahun 2021. Pemateri pelatihan Safety is Not Solution tahun 2021. Sesi parenting melanjutkan potensi pada anak tahun 2021. Sesi parenting cepat tanggap hadapi bullying tahun 2022. Sesi parenting nilai tertinggi siswa adalah apresiasi orang tua tahun 2022. Sesi parenting mendidik dengan cinta dan keteladanan tahun 2022. Sesi parenting mengenal kepribadian anak tahun 2022. Itu untuk video dari beliaunya, ya, dan pengalaman beliau yang parenting yang sudah dilaksanakannya. Dan di tahun 2023 beliau mulai kembali lagi melaksanakan parenting berikutnya, juga termasuk di MI Al-Fatihah. Untuk itu, mari kita sambut kehadiran beliau untuk selalu bersama-sama kita di pagi hari ini untuk memberikan sosialisasi dengan topik atau tema, yaitu melanjutkan potensi anak dengan apresiasi orang tua. Mari kita sambut dengan sholat awal bersama kehadiran beliau Ibu Aminah Umar SPSI MP. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman biqadri Allahumma dzalika fi kulli waqtin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat pagi semuanya. Terima kasih yang telah saya ucapkan kepada Kepala Sekolah Ibu Zulfa Bahirom, kepada seluruh Dewan Asatidz dari MI Al-Fatihah, yang terhormat kepada seluruh wali santri dari Ananda sekalian dan Ananda semuanya yang berbahagia. Alhamdulillah kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Ibu-ibu, bapak-bapak, sebelumnya saya mohon izin berdiri boleh? Boleh. Biar ibu-ibu yang biasa berbincang-bincang, oke. Saya boleh berdiri? Oke, diizinkan berdiri ya ibu-ibu? Berdiri. Sudah nampak ya ibu-ibu, sudah kelihatan semuanya? Insya Allah. Oke. Luar biasa sekali atas undangan yang diberikan oleh beliau dari Ibu Kepala Madrasah kita dan seluruh Dewan Asatidz. Suatu kehormatan saya bisa berdiri duduk bersama-sama untuk belajar bersama orang tua yang luar biasa. Selamat pagi. Selamat pagi. Ibu-ibu semuanya di sini sudah sarapan? Ada yang sudah, ada yang belum. Anak-anak semuanya berbahagia? Oke. Sekarang di sini saya mau ngajak anak-anak untuk afirmasi dulu. Bilang bersama-sama, saya anak hebat. Oke, ulangi 1, 2, 3. Saya anak hebat. Orang tua saya luar biasa. Orang tua saya luar biasa. Oke, bersama-sama ya. Saya anak hebat, orang tua saya luar biasa. 1, 2, 3.
Saya anak hebat, orang tua saya luar biasa baik. Alhamdulillah luar biasa sekali untuk seluruh santri dan wali santri yang bersinergi. Bu, di sini kita belajar bareng. Next, Pak. Bu, menjadi orang tua itu sekolahnya jurusan apa, Pak, Bu? Bu, halo? Halo? Oke, untuk seluruh anandaku yang luar biasa, duduk siap. Oke, sukun dan diam dulu ya adik-adik semuanya. Bu, menjadi orang tua itu sekolahnya jurusan nopo? Dalam? Jurusan kesadaran. Oke. Dulu waktu SMA atau SD atau SMP atau perguruan tinggi, saya mau tanya, siapa yang mengambil jurusan menjadi orang tua, angkat tangan? Loh, enggak ada, Bu. Enggak ada. Adanya apa, Bu? IPA, IPS, bahasa Inggris, ngerti nggih? Saya mau tanya sekali lagi, jurusan orang tua sekolahnya berapa tahun? Oke, seumur hidup. Nah, apa sih yang dimaksud dengan parenting? Parenting adalah sekolah untuk orang tua. Bio, orang tua kan sekolah. Orang tua kon sekolah panjenengan sanggup napa mboten Bapak Ibu? Bu, saya mau buka jurusan khusus orang tua. Sekolahnya setiap hari. Masuk mulai jam 7, pulang jam 2 siang. Panjenengan siap? Mboten. Bu, sing ngadang sapa, sing isah-isah sapa, sing nyambut gawe sapa. Laras napa mboten? Padahal menjadi orang tua itu kita mencetak generasi yang diharapkan. Betul? Loh, kok gak ada sekolahnya? Sulit apa mboten Bu jadi orang tua? Oleh karena itu ada yang dinamakan parenting, adalah sekolah untuk orang tua. Kita belajar bersama-sama untuk mengasuh dan menghadapi anak-anak. Saya berdiri di sini juga belajar menjadi orang tua. Bu, panjenengan tebak, saya kecil-kecil begini anaknya berapa? 1? Berapa, Bu? Anak saya 3. Hah? Kecil-kecil anaknya 3. Kita belajar seumur hidup menjadi orang tua. Selamat belajar menjadi orang tua, panjenengan Prisana. Menjadi orang tua bukanlah hal yang mudah. Kita akan diuji setiap saat. Kita akan belajar seumur hidup, dan dalam setiap tahapannya kita menemukan pelajaran-pelajaran yang berarti. Panjenengan semuanya, saya semuanya, Bapak Ibu di sini duduk menjadi orang pilihan untuk belajar menjadi orang tua. Bu, menjadi orang tua itu pelajarannya seumur hidup. Sejak kapan pelajarannya? Sejak anak dilahirkan. Anak kita lahirkan, pertama kali lahir rewel, ujian. Setelah rewel, melean, gimana mboten? Ujian lagi. Ndak mau makan, ujian lagi. Ndak mau sekolah, ujian lagi. Ujiannya setiap saat. Terus yang nilai siapa, Bu? Ayo, sekolah menjadi orang tua siapa yang nilai? Siapa yang nilai? Ujiannya sampai nanti kita sampai menutupkan mata. Gimana pembuatan? Bapak Ibu sekalian, percaya atau tidak,
Setua-tuanya kita tetaplah anak di hadapan orang tua kita. Semuda-mudanya kita adalah orang tua bagi anak-anak. Bu, saya tanya bapak ibunya yang masih sugan, padahal panjenengan usianya mungkin sudah 5 tahun ke atas. Kalau di hadapan orang tua panjenengan anak-anak, nggih, panggah kleru napa mboten carane didik, tetap salah. Padahal kita sudah orang tua. Oleh karena itu ujiannya sepanjang masa. Next. Nah, Bu, saya punya kertas lipat. Boleh dibagikan Ustazah ya? Satu ya, Pak? Saya punya kertas lipat yang dibagikan sama ustazahnya ke orang tua wali. Kalau cukup anak-anaknya boleh dapat ustazah. Ibu-ibu, hari ini kita mau ujian menjadi orang tua. Panjenengan siap? Bu, panjenengan kenal nggak sama anaknya? Panjenengan kenal sama anaknya? Coba ditunjuk Bu, anaknya yang mana? Ini. Coba ditunjuk Pak, anaknya yang mana? Oke. Kita habis ini mau ujian. Sejauh mana panjenengan mengenal anaknya? Siap? Siap? Oke. Sekarang Ustazah. Panggil Ustazah. Anak-anak, kalau saya tanya, anak-anak siap? Bilang ya, siap Ustazah. Allahu Akbar gitu ya. Anak-anak siap? Siap Ustazah. Oke, ulangi. Anak-anak siap belajar bersama? Siap Ustazah. Oke, luar biasa sekali. Ibu-ibu sudah bawa kertas lipat? Sudah punya ballpoint? Ibu Zulfa mau ikut boleh? Oke, ibu-ibu sudah punya ballpoint? Ada yang bawa ballpoint? Gak ada. Ini bisa bergantian ya ibu-ibu, bapak-bapak. Semuanya sudah pegang, silakan diangkat. Kertas lipatnya silakan diangkat. Adik-adik juga boleh dapat. Ibu-ibu yang di luar sudah dapat semuanya kertas lipatnya. Oke. Oke, sudah cukup. Nanti kalau ibu-ibu yang tidak bawa ballpoint boleh menuliskan di handphonenya masing-masing. Boleh menuliskan di handphonenya masing-masing. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tidak tepuk. Baik, menjadi orang tua adalah pelajaran serta ibadah terpanjang dalam hidup. Setiap harinya kita akan belajar untuk mengenali diri sendiri sebagai ibu dan bapak dan jati diri anak. Pertumbuhan dan perkembangan anak-anak tergantung cara kita mengenalinya. Bu, anak-anak itu sama Allah dilahirkan dalam keadaan fitrah, bersih, suci, belum bisa apa-apa, betul? Yang bisa membentuk karakternya, yang bisa membentuk perilakunya adalah kita sebagai orang tua. Dan cara kita mengenali anak itulah yang akan menjadi perilaku dia. Silakan diangkat semuanya.
kertas lipatnya. Nah, warna-warni, nggih napa mboten? Warna-warni. Bu, hari ini yang datang ke sini dengan mood yang bermacam-macam. Warna-warni seperti kertas lipat. Ada yang datang ke sini karena sungkan sama gurunya. Ada yang datang ke sini karena sungkan sama Bu Zulfa. Ada yang takut didenda nanti dapat semen sak-sak. Misalnya begitu. Ada yang datang ke sini karena healing. Daripada di rumah banyak apa aku tak tekung. Macam-macam. Ada yang terpaksa, ada yang senang hati. Mood panjenengan datang ke sini berbeda-beda. Anak-anak setiap harinya juga membawa mood yang berbeda-beda dari rumah. Panjenengan tanya guru-gurunya, anak-anak ini datang hari ini ceria, besok belum tentu. Nggih napa mboten Ibu? Hari ini assalamualaikum ustazah, ya awale sehat ustazah. Besok, Bu, aku ndak sekolah, aku mau sekolah, aku mau. Ada yang anaknya seperti itu? Ada? Banyak. Panjenengan tidak bisa memaksakan anak setiap harinya sama. Ngawang ibu bapak kadang-kadang mesem, kadang-kadang enggak. Nggih napa mboten? Badhe disiterne sekolah nggih Pak jeglek-glek. Lho, nangis. Nggih napa mboten? Lho nangis, rewel maneh. Lho, ibunya nadanya juga tinggi. Ternyata mood kita ini dalam menghadapi anak juga mempengaruhi. Bapak Ibu, panjenengan tahu kuncinya ibu-ibu ini? Panjenengan tahu napa mboten? Ibu-ibu niki lak kesel, nggih. Kesel, ngantuk, nuwun sewu, lapar. Niku gampang tersulut emosinya, nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Panjenengan kalau paginya happy, sepanjang hari juga happy. Tapi kalau paginya panjenengan boten happy, sampai panjenengan tidur tidak happy. Ayahe lo salah kabeh, nggih napa mboten? Nggih, bahkan tiang-tiang di masjid ini bisa disalahkan kalau panjenengan sedang tidak baik-baik saja. Nah, hari ini kita belajar bagaimana cara mengenali anaknya. Mbak, Bu, piye lho, aku sih melahirkan kon kenalan. Panjenengan sudah kenalan anaknya? Sudah kenalan? Lho, setiap hari tidak kenalan. Baik, saya akan ajak panjenengan semuanya mengenali anaknya. Ini untuk ibu-ibu dulu ya. Silakan diangkat kertas lipatnya. Ibu-ibu kalau panjenengan bawa pulpen silahkan disiapkan ballpointnya. Bawa. Kalau yang tidak silahkan dibuka handphonenya, silahkan ngetik di mana aja boleh. Di WhatsAppnya ayahnya juga boleh. Sudah? Saya pengen dalam hitungan 20 detik panjenengan menuliskan kelemahan anaknya sebanyak-banyaknya. Kelemahan anaknya sebanyak-banyaknya. Ayo ditulis dalam hitungan 20 detik. Kelemahan apa aja? Rewel, nangis, suka tantrum, suka terlambat bangun, bangkongan, diutus sholat angel. Panjenengan tuliskan sebanyak-banyaknya dalam hitungan 20 detik. Monggo, 1, 2, 3, dimulai. 1, dituliskan Bu. 2, tidak punya ballpoint, tulis di HP. 3, 4, sudah. 5, 6, bisa nulis di handphonenya nggih. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
16. Yang ndak nulis ndak apa-apa Bu, diangen-angen aja kira-kira akeh napa mboten. 17, 18, 19, 20 cukup. Sudah Bu, cukup. Silakan diangkat kertasnya lagi, sudah selesai. Baik. Silakan dibalik kertasnya Ibu-ibu. Sudah? Aduh, dijak ujian menjadi orang tua ini. Silakan tuliskan kelebihan anak-anaknya dalam hitungan 20 detik. Kelebihan anaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Anak-anak jangan ngintip, jangan diinceng ya Ibu nulis. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cukup. Selesai Ibu-ibu. Tepuk tangan buat kita semuanya. Bu, Pak, saya tanya. Panjenengan silahkan dilihat listnya. Lebih banyak yang kelemahan atau yang kelebihan? Bu, kelemahan. Sebelah sini kelemahan. Banyak yang kelebihannya atau kelemahannya? Kelebihannya ada. Coba sekarang yang kelemahannya angkat tangan. Gak apa-apa Bu, angkat tangan toh. Yang banyak kelemahannya angkat tangan, jujur gak apa-apa. Oke. Yang banyak kelebihannya angkat tangan. Yang seri angkat tangan. Yang gak ngerti sama sekali Bu. Hah? Yang gak ngerti sama sekali Bu, angkat tangan. Karena saya tadi lihat ada orang tua yang silahkan sebutkan kelemahannya, ditulis banyak-banyaknya Bu. Sampai hitungan 20 selesai, gak selesai-selesai. Sebaliknya diganti Bu, kelebihan anaknya apa? Hitungan ke 10 sampun danga. Wis koyo enek ini. Ada yang begini, Mbak, anakmu apa? Loh, teko anaknya kancane nggih. Padahal ini anak kita sendiri. Betul apa betul? Pertumbuhan dan perkembangan mereka tergantung dengan cara kita mengenalinya. Apa artinya Bu? Bu, kalau setiap hari panjenengan fokus dengan kelemahan anak-anak, maka setiap harinya panjenengan akan terpaku dengan kelemahan itu. Contoh, panjenengan menuliskan banyak kelemahan anaknya. Setiap harinya, setiap panjenengan bangunkan di pagi hari, ya yang nampak ya itu. Akhirnya apa? Menyebabkan kontrol emosi kita tidak baik. Nggih napa mboten? Tapi insya Allah saya yakin seluruh wali santri MI Al-Falah ini bapak ibunya Masya Allah sabar luar biasa. Assalamualaikum, selamat pagi Nak. Sudah pagi, bangun ya. Loh, kok ngucap Bu? Ngoten apa mboten? Bangun ya, begitu. Kalau menjadi mama kupu. Pas jadi mama singa, dok le, sekolah ndak, yowis, tinggal ibu sekolah disik ya. Apalagi Bu Zulfa ini kayaknya kesusu. Tante ini neng kantor ya le. Guyon gini ibu. Next Pak. Next.
Nah, Bu, untuk melejitkan potensi anak, panjenengan harus mengenal jati dirinya. Yang paling ringan adalah panjenengan mengenal kelemahan dan kelebihan dari anak-anak. Bu, satu kelebihan dari anak panjenengan itu pasti ada. Gimana Bapak? Saya tanya, dari semua kelemahan yang panjenengan tuliskan tadi, pasti panjenengan menuliskan satu kelebihan. Kelebihan itu bermacam-macam. Anak bisa mengucapkan terima kasih dan maaf, itu sudah merupakan kelebihan. Anak bisa tata krama sopan santun, itu juga kelebihan. Nilainya bagus, kelebihan. Bangun awal juga kelebihan. Hafalannya pintar juga kelebihan. Bukan hanya yang nilai matematikanya saja yang bagus, tapi pasti dia punya satu kelebihan. Nah, inilah yang nanti akan kita gali potensinya. Tapi kalau panjenengan masih terpaku dengan kelemahan anak-anak saja, maka panjenengan semua tidak bisa mengenalinya. Siap ya Bu? Siap ya Bu? Tadi keburukannya, kelemahannya dicoret. Kelebihannya sekarang coba panjenengan lihat. Coba Bu dilihat kertasnya. Pasti ada satu kelebihan yang dimiliki anak, yang itu akan panjenengan jadikan bekal setiap pagi. Oh, anakku ini ternyata hafalannya pintar ya. Ya sudah, berarti kelebihan itu di sini. Bu, panjenengan kalau mau mengadakan lomba terbang, ngajak ikan, panjenengan bisa? Ikan panjenengan paksa untuk terbang, kira-kira pripun? Tidak bisa. Karena setiap anak memiliki kelebihan masing-masing dan potensi diri yang masing-masing. Apalagi nyontoh anake tangga nih, anaknya sampean ya Bu. Kita akan terfokuskan kepada anak kita masing-masing. Nah, kita harus kenal dulu bagaimana diri anak. Cara pandang panjenengan sedanten mempengaruhi anak itu. Bu, mulai sekarang kita belajar bersama-sama untuk mengapresiasi sekecil apapun yang dilakukan anak. Ibu setiap hari sudah bilang terima kasih belum sama anaknya? Belum, ada yang belum. Ada yang setiap hari sudah menerapkan bilang maaf belum sama anaknya? Belum. Nanti coba kita praktekkan game. Sekecil apapun apresiasi panjenengan, itu akan membuat anak hebat luar biasa. Bu, anaknya kan datang. Silahkan ditatap matanya Bu. Silakan Bu, silakan anaknya ditatap matanya Bu. Coba sekarang bilang sama anaknya, Nak, sambil dilihat, Nak, terima kasih ya. Panjenengan praktekkan, Nak, terima kasih ya. Panjenengan lihat raut wajahnya, senang apa mboten? Senang apa mboten? Padahal itu satu kata kecil bisa menyebabkan anak bahagia. Siap apa mboten Bu? Oke. Konsep diri ini erat kaitannya dengan cara pandang terhadap anak-anak, baik fisik, lingkungan dan sebagainya. Anak-anak ini kalau orang tuanya mandang positif, maka sikap mental anak juga positif. Tetapi kalau orang tua memandang anak negatif, maka sikap mentalnya negatif. Contoh, Bu,
PR-ku dek iki nilainya 50. Dek iki kon sinau piye? Dek iki kon sinau piye? Anake mungkrep. Aku wis sinau lho, Bu. Wis diomongi ibu to. Lah pulang sekolah ki ndak usah bal-balan sampai sore dan lain sebagainya. Ini mungkrep, tetapi berbeda kalau panjenengan bilang, Bu, nilai saya 50. Yo, yang mana yang sulit? Yo, Ibu bantu. Kata-katanya beda, nggih. Yang mana yang sulit? Yo, Ibu bantu. Mbak, suwen mbak, kok dadak muni kaya ngono. Cotel ae. Misalnya. Kita belajar bersama-sama untuk mengelola kata. Hanya sebuah kata sebenarnya, Bu. Dan intonasi saja. Contoh, Nak, hari ini di sekolah bagaimana? Le, Do, Saman hari ini sekolah sinau opo kali Bu Guru? Nggih. Kata-kata itu yang membuat anak peka. Beda lagi berangkat sekolah. Bu, bak bu. Niku padahal sik Bu, ngoten nggih. Bak bu. Apa? Nah, anak akan takut untuk menyatakan apa yang dia rasakan. Sekarang ini untuk anak-anak yang sudah bawa kertas lipat, kertasnya diangkat. Ini untuk anak-anak, bukan untuk ibu-ibu ya, bukan bapak-bapak. Yang tidak bawa kertas lipat boleh nyobek kertasnya ibunya. Nah, sekarang Ustazah mau tanya, tuliskan kata-kata yang paling kamu sukai, yang pernah kamu dengar dari orang tua. Ditulis. Ayo. Satu kata yang pernah diucapkan orang tua yang kamu senangi. Panjenengan dari jawaban ini akan ndak nyangka, Pak Bu. Ditulis. Oh, bolpennya Ustazah. Bolpennya untuk anak-anak belum Ustazah? Ya. Tepuk 1, tepuk 2. Oke. Sekarang ditulis. Atau nanti Ustazah suruh maju ya. Kata-kata yang paling kamu sukai dari orang tua, silahkan ditulis. Atau dibisikkan ibunya. Bu, sudah? Sudah belum? Sudah belum? Belum. Oke, sudah? Diingat-ingat. Kata-kata yang paling disukai yang orang tua pernah ucapkan. Oke, sudah? Cukup ya? Silakan tulis lagi. Kata-kata yang paling tidak disukai anak-anak yang pernah diucapkan orang tuanya. Satu kata aja. Nih maju sini. Sini sama saya sini. Sini, maju. Ayo maju, Mas. Namanya siapa? Sari kelas. Oke, orang tuanya ada kesempatan hari ini? Tidak tahu. Kata-kata apa yang paling Farid senangi yang pernah diucapkan orang tuanya? Oke, belum ada. Dok, yang putri, Bu, putrinya sini. Oke, tepuk tangan buat Mas Farid. Ayo, Dok, sini Dok. Sini. Di situ aja ya, Ustazah tanya di situ aja ya. Oke, semuanya sudah menuliskan ya, yang tidak disukai apa, yang disukai apa.
Dok, pernah kata-kata apa yang paling sampean suka yang pernah dikatakan ibu atau ayah? Apa? Yuk jalan-jalan, begitu ya? Yuk jalan-jalan, oke. Ada yang mau ditanya Ustazah? Kata-kata apa yang paling disukai? Oh ini. Putrinya Bu Zulfa, ayo. Putranya Bu Zulfa, ayo sini. Lah, ibu lah, matur ibu, oke. Paling suka lah ibu matur ya. Oh, lah ibu matur yo nih tumbas sego goreng, nah, Yang sudah menuliskan yang tidak disukai ada? Ada. Tidak usah maju Bu, saya minta boleh. Yang tidak disukai kata-katanya sudah ditulis belum? Oh sudah, coba yang tidak disukai. Oke. Bu, panjenengan sebelum saya tanya tadi, panjenengan bayangannya anak-anak itu suka kalau ibunya orang bilang apa? Dikasih apa misalnya? Kata-kata apa? Napa Bu jajan? Napa? Mainan, ngoten nggih. Oke. Ternyata di luar ekspektasi sedanten. Ada anak yang hanya terkesan dan suka dengan kata-kata yuk jalan-jalan. Bu, artinya apa? Anak pengen dan mengharapkan kehadiran orang tuanya. Anak pengen komunikasi dengan orang tuanya. Nggih napa mboten? Yo le tumbas sego goreng. Artinya dia akan keluar sama ibunya jalan-jalan, ngobrol di jalan. Nggih napa mboten? Ternyata di luar dugaan kita, kata-kata satu atau dua kata itu terkesan bagi anak-anak. Ada adik yang bilang yang paling gak suka ibunya bilang, Kak mandi udah 6:30. Loh, ternyata kata-kata ini bagi anak suatu ancaman. Nah, sesekali panjenengan tanya kepada anaknya apakah ada yang diucapkan dan salah bagi orang tua. Bu, panjenengan pengen anaknya peka apa mboten? Pengen apa mboten? Pengen. Bu, kita pengen anaknya punya empati yang tinggi atau tidak? Pengen. Empati yang tinggi misalnya, yo ayahku lah mesak nih ya, kerja dari pagi sampai malam. Ya Allah, ibuku kok kasihan ya, kerja dari pagi sampai malam. Itu adalah empati. Panjenengan pengen buatan anaknya punya rasa itu. Caranya hanya ada dua. Panjenengan setiap hari mengucapkan terima kasih dan maaf. Terima kasih dan maaf. Dok, Le, terima kasih ya hari ini jadi anak baik di sekolah. Dok, maaf ya hari ini ibu marah-marah. Kebanyakan orang tua nuwun sewu ngapunten sanget gengsi untuk mengucapkan itu. Kalau panjenengan setiap hari terbiasa mengucapkan terima kasih Bu, anaknya pasti sumringah. Sama-sama Bu. Maaf ya Le, nggih Bu. Tapi kalau panjenengan tidak terbiasa terus hari ini mau mencoba bilang terima kasih, anaknya, "Bio, ibuku nyapa iki?" Loh, ibuku kena apa iki, Bang? Nggih. Tapi panjenengan coba perubahan kecil itu akan menjadi hal yang luar biasa pada diri anak-anak. Panjenengan siap mencoba, Bu? Panjenengan silahkan coba dalam kurun waktu 1 minggu. Panjenengan nanti laporan sama Bu Zulfa. Bu, tibakno anakku lak tak ucapne terima kasih karo maaf. Kok bocahe dadi legowo.
Nanti Bu Silva biar lapor ke saya deh. Next. Nah, Bu, apa itu potensi? Ibu-ibu tadi sudah tahu kelebihan anak-anaknya. Potensi adalah kemampuan dalam diri yang dapat dikembangkan. Apa saja kemampuan dalam diri anak-anak? Ibu-ibu sudah tahu anaknya sudah bisa apa saja di sekolah? Sudah tahu? Sudah tahu? Bu, nuwun sewu, kemampuan anak di sekolah ini tanggung jawab siapa? Pokoknya mbak wis tak sekolah nih gue MIL Al-Falah yo terserah guru nih. Aku pokoknya pasrah bongkoan. Sing penting anakku sekolah. Kita rubah sedikit-sedikit ya ibu-ibu. Kita rubah sedikit-sedikit kepedulian kita terhadap anak-anak. Bu, pola asuh itu ada dua, pola asuh fisik dan pola asuh psikis. Anak bukan hanya membutuhkan maem warek bubuk, melainkan di luar ekspektasi kita ternyata dia butuh kebutuhan psikis. Yuk jalan-jalan. Saya pernah mengisi di SMP pada saat itu usia remaja. Di luar dugaan saya pikir yang sangat terkesan itu adalah nah iki lo tak tumbas nih HP, nah iki lo tak tumbas nih laptop. Ternyata karena di situ adalah anak pondok, cuma kata-kata nak besok ibu sambak. Ternyata kata-kata itu yang diharapkan anak-anak. Artinya mereka hanya membutuhkan komunikasi dengan orang tua. Saya tanya, Bu panjenengan, Pak, Bu panjenengan ngobrol sama anaknya sehari berapa jam? Ngobrol, tidak pernah Bu Sulfagi. Ngobrol sama anaknya sehari berapa jam? Dok, saya nih gue mungkin dok. Ibu arepe tangkot seneng di sekolahnya pondok. Nyapo wae sama cerita. Berapa jam Bu durasinya ngobrol sama anak? Ada yang tidak pernah sama sekali? Belum pernah nggih. Habis ini dicoba. Ternyata obrolan itu yang membuat kita komunikasinya bagus dengan anak, sehingga panjenengan mampu mengenalinya dengan baik. Bagaimana kita bisa menggali potensinya sedangkan ngobrol aja nuwun sewu kurang? Nggak pernah. Pokoknya sampean sok kudu gede dadi dokter numpak skuter kudu. Orang tua kudu inilah yang perlu kita geser perlahan. Nggih. Potensi fisik, kemampuan yang dimiliki dapat dikembangkan. Misalnya kemampuan terlatih akan menjadi suatu kecakapan, keterampilan dan keahlian tertentu. Misalnya dia bisa robotik, dia bisa olahraga atletik, dia pintar di bidang tahfidz, dia bisa tilawah dan lain sebagainya. Atau potensi psikis, bentuk kekuatan diri secara kejiwaan yang dimiliki seseorang yang mungkin untuk ditingkatkan dan dilatih. Pak Bu, panjenengan merasa anaknya nuwun sewu belum bisa matematika, belum bisa IPA, tapi dia pintar bergaul, ada? Tapi dia pintar bersosialisasi, ada? Itu adalah potensi psikis. Kecerdasan itu bukan hanya intelektual, tetapi anak-anak yang mampu berkomunikasi dengan masyarakat itu juga potensi. Yo bocah liyane dolan jagongan karo bapak-bapak ning pos kampleng, kancane sinau dhek jagongan. Bu, tidak semua orang bisa jagongan dengan orang dewasa. Yeah. Kadang niku nggih ada orang yang sik dicekel
limik niku pun Assalamualaikum. Ada yang dicekel limik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang begitu. Nah, ini potensi ini yang sebenarnya terpendam pada anak-anak dan bisa kita tarik menjadi sesuatu. Oke. Ada yang anaknya nuwun sewu mungkin tidak tinggi dalam bidang intelektual, tapi suka bertanya, pertanyaannya kritis. Ada bu, panjenengan kalau anaknya tanya terus, panjenengan jawab nomor mboten? Tekone, bu ibu, bu nyapa kok burung kuwi terbang ndak kelilipet. Lah, yo ndak ngerti nyapa kok ora kelilipet. Kalau semisal kita menjawab, dia akan terus bertanya. Nah, pertanyaan inilah yang akan terus kita jawab. Ini salah satu tanda, ciri-ciri bahwa dia memiliki potensi yang lebih. Itu kalau panjenengan asah, bisa jadi anak yang pintar berdebat, bisa jadi anak yang public speakingnya bagus, bisa jadi dia akan menjadi intelek. Bu panjenengan kewalahan boten menjawab pertanyaan anak-anak. Nggih napa mboten? Kewalahan sampai kadang-kadang Gus Yondo koyoke kok abot men pertanyaane sampean niku. Nggih. Pertanyaane sampean kok abot. Ojo metokan takon ae. Nah, padahal kalau kita fasilitasi dia akan menemukan potensinya. Next sister. Oke. Minat. Seberapa besar seseorang merasa suka dan tertarik atau tidak suka? Bu, panjenengan tahu ndak yang disukai anak-anak sama yang tidak disukai? Nah, misalnya, bio anakku senengane tutuk-tutuk panci. Kreatif ya, tutuk-tutuk panci. Jangan-jangan dia minatnya ada di drummer. Ya, ada anak yang suka menggunting kardus. Bu, panjenengan tahu, panjenengan lah ngarani brus-brusan itu napa bahasa mriki? Brus-brusan kardus, botol dan lain sebagainya niku napa ngarani? Panjenengan punya di rumah? Panjenengan yang punya anak-anak pernah punya brus-brusan berupa kardus, botol diguntingi anak-anak? Nggih, panjenengan sumpek namanya. Sumpek ya Bu. Padahal dia pengen berkreasi menggunakan truk. Ya Allah nak, pas disapu ibu kok guntinganmu teko ngarep sampai teko mburi. Nggih. Padahal kalau panjenengan biarkan dia bisa membuat robot, dia bisa membuat truk. Bu, blengketekan atau bres-bresan itu sebenarnya aset anak-anak. Saking ekspektasi kita itu keduren pokok omah resi. Nggih. Padahal kalau panjenengan biarkan dia itu enek mawon penggaweane nggih. Gawe truk teko kayu, gawe truk dari kerdus. Ini berarti minat dia di situ. Walah, ternyata hal kecil itu bisa kita nilai dari sekarang. Bu, ada anak-anak yang setiap hari sukanya ngaji, dilanggok-langgok nih, berarti dia minat dalam bidang tilawah. Ada yang setiap hari dia nyanyi kayak Farel. Nah, kalau kita sumpah ya Allah le, isu sore awan bengi nyanyi terus begitu ya. Kalau kita tahan itu bisa mati. Kalau tidak kita pupuk bisa mati. Kalau kita tidak sadar diri sejak dini apa minat anak kita, maka akan kesulitan di kemudian hari. Next. Nah, kemudian bakat Bu, bakat ini sifat dasar yang ada dalam diri anak. Makanya panjenengan sering bilang bakat terpendam.
bakat terpendam ini, makanya kadang-kadang kita ngebully orang ya, wis to bakatmu pendemen bae gitu ya. Padahal sebenarnya ini merupakan sikap dasar. Nggih. Saya punya teman, dia memiliki anak yang sekarang menjadi seorang pelukis. Nggih. Bakat terpendamnya dia itu kalau rewel dikasih buku sama krayon. Sejak umur, kalau saya tanya sejak umur 2,5 tahun. Bio, 2,5 tahun. Bu, kalau saya tanya umur 2,5 tahun itu bisa apa? Bisa apa, Bu? Bu, saya tanya anak bayi itu bisa apa? Menangis. Padahal anak bayi itu sudah bisa apa-apa sejak lahir. Emosinya dia, motoriknya dia, dan lain sebagainya bisa kita asah. Umur 2,5 tahun hanya bermodalkan krayon dan buku. Kebetulan orang tuanya ini orang tua yang sadar. Nuwun sewu, anaknya nyoret-nyoret tembok itu dibiarkan. Kebetulan tidak untuk ditiru bagi orang tua yang masih jadi saja dengan mertua. Masih sisa dengan orang tua. Kita kasih sodori fasilitas seperti kertas, kanvas dan sebagainya. Kebetulan anak teman saya ini di tembok Bu dibiarkan. Ternyata TK dia sudah lolos tingkat kabupaten dalam hal lomba melukis. TK, SD dia terus-terusan menjadi juara provinsi. Dan sekarang kuliah di perguruan tinggi untuk kelas melukis. Panjenengan tahu Bu, coretannya ini sama ibunya nggak pernah dicat. Ketika dia SMA dicat sendiri rumahnya pakai lukisan. Jadi rumahnya full lukisan. Yang nutupi siapa? Anak yang umur 2,5 tahun dibiarkan untuk menulis di atas krayon. Artinya apa? Ini adalah pekanya kita untuk menggali bakat anak. Bu, sekarang silakan anaknya dijawel. Lele, duk. Jawel ya, 1, 2, 3, duk. Sampean bakatmu apa duk. Silakan next. Nah, ini akan mudah diketahui jika kita mengenali dan menyadari kelebihan anak. Tadi sudah ya, ibu-ibu sudah pegang satu kelebihan anaknya sudah. Oke, itu menjadi modal panjenengan untuk tahu potensinya anak. Yang kedua, memberikan stimulus. Stimulus berupa apa? Kira-kira anakku pengen gambar, yo tak pundutne buku gambar. Lah anakku seneng nyanyi, tak pundutne mik sak salone, misalnya seperti itu. Kalau anak saya kelebihannya di hafalan, ya berarti kita berikan fasilitas untuk tahfidz. Kemudian kita tidak memaksakan kehendak bahwa kemampuan anak harus sesuai keinginan kita. Pak, Bu, kemampuan anak tidak harus sesuai keinginan kita. Artinya, zaman besok lagi dia bikin tadi apa? Cita-citanya apa? Cita-citanya apa? Kan itu loh. Ini loh. Siapa? Dok, Saman cita-citanya pengen jadi apa? Membahagiakan orang tua. Masya Allah. Apa? Oke, jadi dokter Masya Allah. Tepuk tangan buat siapa namanya? Harapannya membahagiakan orang tua, cita-citanya dokter, subhanallah. Saman sok gede dadi apa? Arnold. Ratu.
Masuk FIFA ya? Apa nak? Masuk FIFA. Jadi pesepak bola, nggih. Oke, mantap luar biasa. Malu-malu, kurang satu ditanya sini sama Ustazah. Cita-citanya jadi apa, Dok? Oke, jadi dokter. Tepuk tangan buat anak-anak semuanya. Ada yang mau jadi pesepak bola, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi apapun itu. Kita orang tua mendukung keinginan anaknya. Panjenengan tanya, Bu, anaknya pengen jadi apa, itu yang akan kita dukung. Selanjutnya, senantiasa terbuka dan melibatkan anak dalam memutuskan minatnya. Bu, nuwun sewu, kita bergeser dari orang tua yang pokoknya menjadi orang tua yang yowis lah. Misalnya, lendo pokoknya sampeyan kudu dadi guru. Misalnya, padahal minat dia adalah di bidang jurnalistik misalnya. Nah, ini keduanya ketika dijalani, Bu, dijalani sama-sama berkah insya Allah ketika kita mau dengan orang tua. Tetapi terkadang ada ganjalan kecil yang terjadi pada diri, kadang-kadang sehingga tidak menyukai pekerjaannya, misalnya seperti itu. Siap ya anak-anak? Siap untuk membahagiakan orang tua? Insya Allah. Oke, next. Untuk melanjutkannya, yang pertama adalah motivasi, dorongan dan dukungan. Ibu-ibu siap mendorong anaknya? Dijongkrok nih ya Bu, dijongkrok nih. Yang kedua, pahami bahwa, ini yang paling penting Bu, pahami bahwa kecerdasan bukan hanya kecerdasan intelektual, tetapi ada kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Pak Bu, seperti yang saya bicarakan tadi, anak-anak pintar itu bukan hanya anak-anak yang pintar dalam bidang tertentu, tetapi anak-anak yang mampu bersosialisasi, memiliki empati yang tinggi, peduli dengan temannya, gak bolo-bolonan, misalnya seperti itu. Ini adalah anak dengan kecerdasan emosional. Kemudian faktor lingkungan, kemampuan komunikasi dan bersosialisasi yang tinggi. Kemudian yang terakhir adalah dukungan penuh kedua orang tua wali dan sikap mental yang positif. Orang tua mendukung, gurunya mendukung, anaknya akan menjadi yang luar biasa. Oke, saya akan menunjukkan sebuah video. Silakan lihat Bu. Dia merupakan motivator dunia yang menurut saya tidak memiliki fisik yang sempurna. Dia tidak memiliki kaki, dia tidak memiliki kaki. Tetapi dia seorang yang motivator dunia. Kenapa dia? Dia selalu dibully di sekolahnya. Dia merupakan seorang foto. Banyak orang yang berpikir dia tidak akan bisa menjadi apa-apa dan tidak
dilahirkan dia merasa tidak ada harapan sama sekali untuk masa depannya. Dia tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Dia sudah menikah, punya anak dan mendapatkan pekerjaan. Dia sempat merasa bagaimana saya memiliki diri saya kalau tidak memiliki tangan dan kaki. Dia bisa berenang, dia bisa main skateboard. Banyak orang yang bertanya bagaimana caranya bisa tersenyum dan bisa menjalani hidupnya. You know, you go through the storms of life and you don't know how long it's going to be. It's never the same with you. So principle of God. Being patient with God. I tell you, it's a hard Dia menyatakan bersabar itu adalah sebuah sangat mudah. When it's not good, you know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people have just end their life because of their situation. Dia pernah menceritakan pada suatu sesi bahwa yang membuat dia kuat adalah kedua orang tuanya. Hanya kedua orang tuanya saja, bukan orang lain. You are just the way you are. Dari kecil dia dididik dengan orang tua yang sangat mendukung dirinya. Dia diterima dengan baik oleh kedua orang tuanya sampai dia dibesarkan sampai saat ini. And see the new fresh perspective and be thankful for great day speak to children, youth. Dia sekarang menjadi seorang motivator dunia dan nuwun sewu Bapak Ibu, alhamdulillah kita diberikan anak yang sehat afiat secara fisik dan mental. Ternyata di luar sana banyak sekali orang tua yang belum seberuntung kita atau belum seberuntung kami. Ketika anak-anak melihat dengan fisik yang seperti itu pasti tertawa karena tidak punya tangan, karena tidak punya kaki. Tetapi dia memiliki kedua orang tua yang sangat berpengaruh bagi hidupnya. Dan sehingga hari ini dia bisa survive sampai sekarang. Dia punya keluarga, dia punya anak, dia punya istri dan menjadi motivator dunia. Artinya apa? Sekecil apapun dukungan orang tua akan menjadi luar biasa bagi anak-anak. Panjenengan silahkan coba nanti apa yang dirasakan setiap hari, apa yang ingin diinginkan dari panjenengan semuanya. Satu, biasanya mereka hanya menginginkan dukungan dan kebersamaan bagi orang tuanya. Siap ya? Oke. Sekarang akan ada sesi refleksi. Kita nonton video bareng-bareng dulu. Anaknya silakan bersama ibunya semuanya ya. Adik-adik semuanya, tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk satu, tepuk dua. Tepuk semangat. Oke, luar biasa semuanya. Adik-adik semuanya
gini pembantu. Kadang-kadang ibu yang gini, bio pas dicoba, pas diomeli. Padahal ada ribuan omelan. Panggah pripun? Bu, Ma, Bun, Mi, gini pembantu. Karena orang tua adalah yang berarti bagi mereka, baik ayah atau ibu. Dia akan menjadi luar biasa karena dekapan ayah ibu atau orang yang mengasuh dia. Anak-anak silakan dilihat video ini ya. Boleh mau lihat di sini boleh. Terlihat banget ini. Kelihatan? Nah, setiap pagi ibu menyiapkan segala perlengkapan sekolah. Mulai dimasak, makan, semuanya dilakukan oleh ibunya. Orang tua adalah orang yang paling sigap, nomor satu mencintai anaknya. Panjenengan akan sebel ya kalau anaknya ini diseneni orang lain, ya nomor satu. Itulah naluri seorang orang tua ya. Ibu pun akan rela berdiri demi anaknya biar dapat duduk. Kalau anak sekolah, ibu atau ayah selalu berpikiran baik-baik, nggak ya anak saya di sekolah, dijahili nggak ya anak saya di sekolah, disakiti temannya nggak ya, atau dibully atau tidak. Itu adalah kekhawatiran yang naluriah dari seorang orang tua. Bahkan jika ada sesuatu yang tertinggal, orang tua rela untuk mengambil jauh-jauh untuk anaknya. Ini adalah cinta kasih seorang ibu. Hanya mengantarkan pensil saja rela bawa dan naik angkot untuk mengantarkan ibu. Kita tidak pernah tahu apa yang dilakukan orang tua kita di rumah, sedangkan kita hanya di sekolah. Mereka sedang berjuang dengan jalannya masing-masing, ada yang bekerja dan bahkan rela menjual perhiasan untuk membelikan sepatu bagi anak. Ini adalah perjuangan seorang ibu dan ayah untuk anak-anaknya. Video selanjutnya silakan dilihat. Dan ini adalah suatu perjuangan seorang ayah. Oke. Setiap harinya yang diantarkan oleh ayahnya di sekolah. Ayahku adalah ayah yang manis. Ayahku adalah ayah yang tampan. Dia selalu tersenyum. Dia sangat cermat. Dia juga sangat baik. Dia adalah Superman. Daddy wants me to sing well at school. Daddy is just great, but Tapi ternyata he lies. dia berbohong. Ternyata di balik itu dia berbohong. Ternyata dia bekerja karena keras untuk About having a job. dia berbohong tentang pekerjaannya. He lies about
Dia berbohong tentang caranya mendapatkan uang. He lies that he's not tired. Dia berbohong bahwa dia tidak lelah. He lies that he's not hungry. Dia berbohong bahwa dia tidak lapar. He lies that we have everything. Dia berbohong bahwa dia punya segalanya. He lies about Dia his berbohong tentang happiness. kebahagiaannya. He lies because of me. Dia berbohong karena aku. Tepuk tangan buat ayah ibu yang hebat yang hadir pada hari ini. Hari ini kita belajar bersama ibu-ibu, tidak ada yang lebih bisa dan tidak ada yang lebih pintar. Kita semuanya belajar bersama agar anak-anak kita menjadi anak-anak generasi yang baik, baik secara akhlak, baik secara mental, dan menjadi anak-anak yang akan kita banggakan, yang insya Allah akan menjadi investasi kita di akhirat nanti. Karena janji Allah bahwa anak-anak solihah akan memberikan pertolongan bagi kita di hari akhir nanti. Siap ya untuk menjadi orang tua hebat? Oke. Sekarang anak-anak tadi bilang seperti apa? Saya anak hebat, orang tua saya luar biasa. Oke, kita afirmasi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Saya anak hebat, orang tua saya luar biasa. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Saya anak hebat, orang tua saya luar biasa. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, kesalahan dan kekhilafan. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada beliaunya Ibu Aminatul Ummah SPSI MPD yang telah menyampaikan materi parenting pada pagi sampai setengah siang hari ini. Mudah-mudahan bisa dicerna khususnya oleh wali, santri dan juga anak-anakku semuanya, yang intinya adalah putra-putri kita membutuhkan dukungan dan kebersamaan dari seluruh wali santrinya. Oke, Bapak Ibu, nanti bisa dipraktekkan apa-apa yang telah disampaikan oleh beliau pemateri pada hari ini. Untuk satu informasi tambahan, ini nanti putra-putri Bapak Ibu mendapatkan piagam sertifikat. Ini yang dulu ya, yang saat kegiatan English Day yang ada di MI Al-Falah Tebo. Untuk itu nanti panjenengan jangan pulang terlebih dahulu, oke? Bisa
menemui masing-masing wali kelasnya, mulai dari wali kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 untuk mendapatkan sertifikat asli dari yayasan yang telah mengadakan Ikhlas Day bersama di MI Al-Falah Ngebong ya. Nanti sekali lagi mohon untuk menemui masing-masing wali kelasnya, menemui masing-masing wali kelasnya di akhir acara nanti untuk mendapatkan sertifikat Ikhlas Day. Demikian suatu informasi yang kami sampaikan. Untuk tidak lanjutnya nanti panjenengan bisa berkomunikasi dengan wali kelasnya masing-masing. Oke, terima kasih. Untuk kelas 6 sudah diberikan langsung oleh Ibu Yuyun Herawati sebagai wali kelasnya, dan nanti kelas 1 sampai dengan kelas 5. Oke, terima kasih informasinya Bapak Ibu, anak-anakku semuanya. Untuk materi parenting kita pada hari ini agar lebih berkah, nanti dimohon barokah doanya dari salah satu wali santri yang hadir di sini. Monggo Bapak, barokah doanya. Salah satu wali santri mungkin sing biasa disebut Mbah Yai. Wonten. Monggo. Baik Bapak Ibu, hadirin anak-anakku semuanya, agar lebih berkah untuk kegiatan kita pada hari ini, mari kita tutup rangkaian acara pada parenting kita kali ini dengan berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita selalu diberikan keselamatan, kita selalu diberikan kesehatan, kita selalu diberikan kebahagiaan bersama orang-orang tercinta terdekat kita, utamanya keluarga kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم حمدا يوفي نعمك ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركات في رزقه وتوبة قبل الموت رحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا بشفاعة الموت ونجنا من النار وعفو عند حساب. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعيننا واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.